63 kapal terbakar di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Presiden Jokowi ungkap julukan Pak Lurah yang kerap disebut politikus untuk dirinya. Lionel Messi kembali mencetak gol sekaligus bawa Inter Miami lolos ke final Leagues Cup 2023 usai kalahkan Philadelphia Union 4-1. Ya, halo selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Betul sekali, selain 3 berita utama tadi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Aya Nufus pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi hari ini di mana kebakaran menghanguskan 5 ruko di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ya, akibatnya 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar dan menghanguskan 5 rumah toko semi permanen di Desa Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan mengerahkan 4 mobil pemadam kebakaran dan 1 water cannon. Api berhasil dipadamkan selama 1 jam lebih. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, tim Inafis Polres Nagan Raya memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian. 5 kios ataupun ruko semi permanen yang sudah kondisinya habis terbakar dan ada 1 ruko yang permanen yang kondisinya masih utuh namun sedikit bagian depannya yang terkena imbas. Sementara masih kita proses penyidikan namun nanti akan disampaikan lebih lanjut. Akibat kebakaran, 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Hafsah, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Rabu malam kebakaran puluhan kapal di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah masih belum dipadamkan. Ya, tim siaga bencana Pangkalan TNI AL Damkar Polres Tegal dan masyarakat bahu-membahu untuk memadamkan api, pemirsa. Petugas damkar menggunakan liquid foam bantuan pertama untuk memadamkan kobaran api di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana pemadaman terkendala angin kencang di sisa bahan bakar solar di sejumlah kapal. Pihaknya telah meminta bantuan helikopter Basarnas untuk memadamkan kobaran api. Pemadaman menggunakan heli dijadwalkan pada Rabu pagi. Hingga saat ini jumlah kapal yang terbakar bertambah 11 kapal dari sebelumnya 52 menjadi 63 kapal. Api masih tersebar, tapi kita konsentrasi di satu titik, jadi kita tidak bisa memadamkan semua titik. Mudah-mudahan dengan 1 titik ini terselesaikan, akan kita bergeser ke titik berikutnya. Dalam upaya pemadaman kebakaran kapal nelayan tersebut, Komandan Lanal Tegal Letkol Marinir Muhammad Canan Asfihani mengerahkan tim siaga bencana untuk membantu petugas damkar. Dan Lanal Tegal juga menyatakan kesiapannya untuk menerjunkan prajurit tambahan jika dibutuhkan. Selain itu, prajurit Lanal Tegal membagikan 2.000 masker kepada masyarakat sekitar Pelabuhan Jongor Tegal Sari yang terdampak polusi asap kebakaran. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau lokasi kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar untuk memantau langsung sekaligus memberikan arahan terkait proses pemadaman api. Ganjar mengatakan pemerintah Kota Tegal segera meminta bantuan pada Basarnas Jawa Tengah untuk pemadaman menggunakan helikopter.
Gubernur Jawa Tengah ini juga meminta mengevaluasi pengaturan parkir kapal yang bersandar, mendata kapal yang diasuransikan atau yang tidak, dan memberikan bantuan pada nelayan yang kapalnya terbakar. Setelah proses pemadaman dan evakuasi bangkai kapal selesai, langkah selanjutnya adalah mendesain ulang pelabuhan dan menyiapkan regulasi yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Dan minta nanti dari Pemkot, dari Pemprov, atau dari KKP juga untuk kita redesign bagaimana regulasinya, bagaimana secara fisiknya agar ini bisa diatur dan tidak terulang. Aturannya mesti keras. Dan memang setelah saya tanya, satu pun tidak ada yang diasuransikan. Ini rasa-rasanya kita perlu mengedukasi dari ANSI, penting kapal diasuransi. Ya, puluhan kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Jongor, Patai, Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin malam, pemirsa. Ya, menurut informasi dari warga sekitar pemirsa, kejadian berawal ketika terlihat percikan api dari salah satu kapal yang bersandar di dekat stasiun pengisian BBM nelayan KUD Karya Mina. Dan hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran kapal yang tengah bersandar tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Ada lebih dari 1.000 ABK yang tidak bisa dalam beberapa bulan ke depan. Ya, pemirsa, tempat servis kulkas dan satu rumah beserta kios hangus terbakar di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Masih bokobang itunya dulu nah. Untuk api masih bokobang. Kobaran api membakar bangunan rumah dan tempat servis kulkas di wilayah Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu petang. Api dengan sangat cepat membakar bangunan berbahan kayu itu. Puluhan barisan pemadam kebakaran yang ada di Kota Banjarbaru dan Martapura berhasil memadamkan api setelah hampir 30 menit api berkobar. Dari kejadian ini ada 2 unit rumah yang terbakar, satu itu yang jualan servis kulkas dan segala macam, dan dari info yang didapat sumber apinya dari sana. Oke. Pak, untuk penyebabnya sendiri Pak? Itu belum bisa dipastikan Om, belum bisa dipastikan. Petugas damkar sempat mendapat kendala akibat sulitnya sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Masih seputar kebakaran, pemirsa, di pada kebakaran lahan gambut terjadi di Jalan Matal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga pun panik lantaran kebakaran terjadi di dekat tempat tinggal warga. Warga di kawasan pemukiman Jalan Matal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan terbakarnya lahan gambut dekat tempat tinggal mereka. Kobaran api dengan cepat melahap lahan kering bercampur semak belukar akibat angin yang berhembus kencang. Sulitnya mendapatkan sumber air menjadi kendala proses pemadaman yang dilakukan tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan. Helikopter waterbombing milik BNPB pun diturunkan guna membantu pemadaman dari udara agar kebakaran tidak meluas. Menurut petugas, cuaca panas ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini menjadi penyebab meningkatnya kebakaran lahan di Kota Palangkaraya. Hingga kini, sudah ada 118 kejadian kebakaran lahan dan diprediksi akan terus meningkat. Ya, sepertinya dengan kondisi cuaca yang sangat panas ini, peningkatan karhutla di wilayah Kota Palangkaraya cukup signifikan ya. Dan dari data yang ada, kita sampai hari ini sudah 118 kejadian dan sepertinya akan terus bertambah gitu karena memang kondisi cuacanya cukup terik. Jika kebakaran lahan gambut terus terjadi dan kian meningkat, Kota Palangkaraya terancam diselimuti kabut asap tebal. Warga pun diimbau untuk tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah minibus yang mengangkut 9 orang penumpang terjun ke jurang sedalam 300 meter di Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Iya, 3 orang tewas, 1 penumpang lain dalam pencarian. Sana. Itu minta
Sana ibu-ibu kasihan nih, paling bawah. Evakuasi 9 penumpang dilakukan warga di lokasi jatuhnya kendaraan di jalur Kebun Kopi kilometer 14 Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Evakuasi dilakukan menggunakan tambang oleh warga dengan menarik satu persatu penumpang dari lokasi jurang sedalam 300 meter. Satu persatu berhasil dievakuasi sementara satu korban lainnya dalam pencarian. 3 orang penumpang terdiri ibu dan anak-anaknya meninggal dunia. Di mana ada salah satu unit minibus yang mengalami laka lantas tunggal, kemudian ada korban 3 orang meninggal dunia yang sedang proses identifikasi, kemudian ada 4 orang yang luka-luka. Selanjutnya untuk pengemudi sedang dalam proses pencarian baik di lokasi, sehubungan sampai sekarang masih belum mendapatkan saya update. Kasus kecelakaan ini telah ditangani Satlantas Polres Parigi Mutong. Pencarian satu korban lainnya dilakukan dengan melibatkan tim Basarnas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, gladi bersih upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka. Ya, pemirsa, Istana menggelar gladi bersih upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Persiapan disebut sudah mencapai 90%. Gladi bersih dilaksanakan sesuai rundown upacara 17 Agustus yang dimulai dari gelaran kirap atau arak-arakan bendera pusaka dari Monas menuju halaman Istana Merdeka. Petugas kirap terdiri dari marching band, Akademi TNI Polri yang juga mengarak petugas baki di dalam kereta. Kemudian gladi bersih detik-detik proklamasi dilakukan oleh 76 personil Paskibraka hingga pertunjukan pesawat tempur TNI dari 3 matra angkatan. Istana menyebut penyanyi Putri Aryani akan tampil pada upacara di pagi hari. Sedangkan grup musik Kahitna akan menghibur tamu undangan pada upacara penurunan bendera di sore hari. Pemirsa, ke informasi lainnya, pemirsa, usai kerusuhan antara warga dengan konten kreator di kawasan Tebet, Jakarta, Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi kejadian pada Rabu siang. Ya, dalam kunjungan ini Kapolres bersama jajarannya menempatkan kamera tilang elektronik untuk menindak tegas para pelanggar lalu lintas. Keributan antara massa yang terdiri dari warga dan pengemudi ojek online dengan tim konten kreator yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam membuat polisi turun tangan. Keributan ini dipicu oleh konten kreator yang sedang membuat video edukasi pengendara sepeda motor yang melawan arus. Massa mengejar tim konten kreator yang bersembunyi di sebuah restoran di kawasan Tebet. Keributan ini mereda setelah tim konten kreator dari Lauren Hutagalung meminta maaf. Tim konten kreator pun dievakuasi oleh polisi untuk dimintai keterangan di Polres Metro Jakarta Selatan. Rabu siang, tim kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi lokasi kejadian. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Ade Ari, keributan terjadi pada Selasa malam itu akibat adanya kesalahpahaman antara warga dengan konten kreator. Karena kemarin ada kejadian miskomunikasi antara satu pihak masyarakat yang ingin melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melawan arus, tetapi mungkin cara-caranya menimbulkan keributan kecil di lapangan. Dalam kunjungan ini, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan menempatkan mobil Eltle di lokasi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan tindakan berupa tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, khususnya yang melawan arah. Dari Jakarta dan Helmi Sejangbati, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Oknum polisi berpangkat Bribtu, pemirsa, diamankan dan telah menjalani pemeriksaan oleh tim bidang profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Selatan. Ya, oknum polisi tersebut diduga telah melakukan tindakan pelecehan terhadap salah seorang tahanan perempuan.
Seorang tahanan perempuan berinisial FM yang ditahan di rumah tahanan Direktorat Tahanan dan barang bukti Polda Sulawesi Selatan menjadi korban dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial Bribtu S. Diketahui Bribtu S merupakan personel polisi yang bertugas sebagai anggota Direktorat Tahti Polda Sulawesi Selatan. Atas beredarnya isu tersebut, oknum polisi berinisial Bribtu S kini menjalani pemeriksaan oleh tim bidang profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Selatan. Selain itu, pihak Bid Propam Polda Sulawesi Selatan juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk yang melihat, mendengar, dan petugas yang tengah berjaga di rumah tahanan tersebut. Dari Propam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya, termasuk juga yang melihat, yang mendengar, dan termasuk juga anggota yang jaga. Dan kalau oknum polisi itu kan dia bertugas sebagai apa di situ? Dia menjaga tahanan Tahti, dia anggota Tahti. Meski belum melapor ke polisi, namun pihak keluarga tahanan akan berencana melaporkan secara resmi dugaan tindakan pelecehan tersebut ke SPKT Polda Sulawesi Selatan untuk tindakan selanjutnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, 4 orang pemuda terekam CCTV mencuri burung dari rumah warga di perumahan Puri Permai 3 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pelaku yang berjumlah 4 orang ini pemirsa masuk ke garasi rumah warga dengan cara mengangkat pintu pagar. Dua dari 4 pelaku terekam CCTV memantau rumah korban di perumahan Puri Permai 3 Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah mengamati situasi, 2 pelaku kemudian dengan mudah mengangkat pintu pagar rumah korban tanpa merusak gembok. Setelah itu, 1 pelaku masuk ke garasi dan mengambil burung murai batu yang ditaksir bernilai 10 juta rupiah. Selain burung murai miliknya, pelaku yang berjumlah 4 orang juga mencuri 2 burung warga lainnya yang tidak jauh dari lokasi korban. Punya itu kurang lebih 4 orang, 2 yang eksekusi, 2 orang yang jaga motor. Yang pertama diambil itu rumah kami yang pertama, kemudian ada rumah kakak saya. Di rumah kami ini yang diambil 1 ekor burung, dan di rumah kakak saya itu 2 ekor burung sama 1 buah helm. Sebenarnya kita bukan masalah barangnya ya, kita masalahkan adalah tindakannya. Karena kalau dibiarkan itu lama-lama juga bukan cuma burung, bisa motor, bisa mobil. Lantaran dinilai meresahkan, korban kemudian melaporkan kasus pencurian burung ini ke Polsek 3 Raksa. Korban berharap pelaku ditangkap untuk memberikan efek jera. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Amarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi dari Hari Kemerdekaan hari ini. Pemirsa, di pada gladi bersih upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka. Ya, Istana menggelar gladi bersih upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Persiapan disebut sudah mencapai 90%. Gladi bersih dilaksanakan sesuai rundown upacara 17 Agustus yang dimulai dari gelaran kirap atau arak-arakan bendera pusaka dari Monas menuju halaman Istana Merdeka. Petugas kirap terdiri dari marching band, Akademi TNI Polri yang juga mengarak petugas baki di dalam kereta. Kemudian gladi bersih detik-detik proklamasi dilakukan oleh 76 personil Paskibraka hingga pertunjukan pesawat tempur TNI dari 3 matra angkatan. Istana menyebut penyanyi Putri Iriani akan tampil pada upacara di pagi hari. Sedangkan grup musik Kahitna akan menghibur tamu undangan pada upacara penurunan bendera di sore hari. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi jelang upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu yang berada di lapangan Monas, Jakarta. Halo Galuh, selamat pagi, selamat Hari Kemerdekaan. Seperti apa Galuh kondisi di sana persiapannya? Galuh?
Selamat pagi Bayu, Ayah, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Saya saat ini berada di kawasan area Patung Kuda, Monumen Nasional, yang mana bahwa pada hari ini akan ada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Monumen Nasional. Dan sampai sejauh ini jalanan sudah mulai ditutup dan sejumlah arus lalu lintas sudah dialihkan ke beberapa tempat. Dapat kami informasikan pula bahwa mulai berdatangan petugas dari kepolisian yang nantinya akan melakukan pengamanan selama upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Adapun ruas jalan yang ditutup adalah Jalan Simpang Harmoni menuju arah Istana, kemudian Jalan Medan Merdeka Timur, dan juga Jalan Veteran Raya, yang mana untuk dari arah Tugu Tani menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira, kemudian dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Medan Merdeka Utama dialihkan ke Jalan Juanda. Sementara itu untuk Jalan Merdeka Barat masih dibuka untuk keperluan kirap bendera. Adapun untuk hari ini ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 di Monumen Nasional Indonesia. Di antaranya adalah upacara yang akan dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, kemudian pada pukul 8.30 akan dilanjutkan dengan kirap bendera pusaka dan juga kirap naskah teks proklamasi asli, yang nantinya rangkaian peringatan ini akan ditutup pada penutupan atau penurunan bendera yang ditutup pada pukul 17, maksud kami pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dengan sejumlah hiburan. Di antaranya adalah video map Monas, kemudian juga akan ada kegiatan air mancur menari, pertunjukan seni budaya, konser musik, kembang api, dan juga bazar kuliner. Sejauh ini pengamanan masih belum dilakukan, namun untuk kendaraan dari kepolisian juga sudah mulai datang, dan dapat kami pantau di sini beberapa pedagang asongan sudah mulai bersiap di sini mengingat adanya keramaian untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kembali ke Anda, Ayah dan Bayu, Dirgahayu. Dirgahayu. Merdeka ya, terima kasih Galuh Padu melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Ya, luar biasa ya, meriah sekali ya. Persiapannya kita lihat sudah ada sejumlah ruas jalan yang ditutup, kemudian juga akan ada rangkaian acara, namun akan dimulai terlebih dahulu dengan upacara oleh sejumlah Pemprov DKI ya, yang akan menghadiri upacara ini di Monumen Nasional. Kita akan sama-sama nantikan ya. Tidak sabar ya kita ya. Ya, ini berita yang lagi-lagi ini tidak patut dicontoh, di mana seorang ayah di Kabupaten Ogan Kombring, Ulu Selatan, Sumatera Selatan ini tega memperkosa anak kandungnya sendiri. Ya, bahkan korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini, pemirsa, diperkosa ayahnya berulang-ulang. S tidak melakukan perlawanan saat petugas kepolisian Resort Ogan Kombring Ulu Selatan menangkapnya di lokasi tempat dia bekerja di Desa Bendi, Kecamatan Buairawan, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Pria berusia 71 tahun ini diamankan petugas lantaran tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Pelaku melancarkan aksinya di saat kondisi rumah dalam keadaan sepi dengan cara mengikat korban dengan tali tameng agar korban tidak berontak. Tidak tahan dengan kelakuan bejat ayahnya, korban pun menceritakan peristiwa tersebut ke salah satu gurunya di sekolah. Dengan ditemani sang guru, korban pun langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Ogan Kombring Ulu Selatan. Kampung ya. Melakukan pemerkosaan terhadap korban ini sudah berapa kali? Dari hasil BAP kami waktu sidik itu sebanyak 3 kali. Yang pertama ada di rumah pelaku, pelapor, yang kedua di tempat pemandian, dan yang ketiga di tempat kerja pelapor. Pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Oku Selatan beserta barang bukti. Pelaku pun dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendriawan Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, konten kreator Oklin Via dilaporkan ke polisi atas video kontennya di media sosial yang dianggap tidak senonoh. Ini lagi-lagi satu hal yang tidak boleh dicontoh ya. Ada saja ya, sebelumnya Oklin Via ini membuat konten video memakan es krim dengan gerakan sensual. Selebgram Oklin Via mendadak viral di media sosial karena dianggap membuat konten tidak senonoh. Dalam salah satu videonya, Oklin Via yang menggunakan kerudung tampak sedang memakan es krim dengan gerakan tidak wajar.
Video itu pun mendapat reaksi berupa kecaman dari para warganet. Tak hanya itu, sejumlah mahasiswa dari Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau PBSMI melaporkan Oklin-Via ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan tuduhan penistaan agama. PBSMI menilai video yang dibuat Oklin-Via sangat tidak pantas dan terkesan mesum. Terlebih lagi adegan itu dilakukan oleh seorang wanita yang menggunakan kerudung. Ya, ini melaporkan artis atau selebgram Oklin-Via Putri di Polres Metro Jakarta Pusat terkait kontennya di media sosial, yakni menjilat es krim di hadapan kelamin pria. Jadi seakan-akan es krim ini seperti kelamin pria dan dengan gimmick sensual. Kami laporkan ini dengan dugaan perbuatan melanggar kesusilaan dan juga dugaan penodaan agama. Selain meminta penyidik memproses laporan, PBSMI juga mendesak Oklin-Via segera meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam atas kontennya. Dari Jakarta Pusat, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan. Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.